Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hariskina, NPM 1705-160264. Nama saya Oktaviana Richard Sabil, NPM-nya 1705-160250. Kami akan mempresentasikan hasil audit kami, yaitu hasil audit manajemen SDM program audit atas pengurangan SDM pada usaha roti Twins Bakery. Yang pertama yaitu latar belakang. Roti merupakan cemilan yang disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Cemilan ini bisa dibeli dengan harga yang relatif terjangkau. Banyaknya orang yang gemar menyantap cemilan ini membuatnya memiliki prospek usaha yang bagus dan menjamin. Apalagi jika roti yang diproduksi memiliki rasa yang lezat, tekstur yang lembut, dan tampilan yang unik, serta harga yang terjangkau, tentu semakin menambah ketertarikan masyarakat untuk membelinya. Bisnis makanan ini merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner ini. Namun, tidak sedikit pula pelaku usaha yang gulung tikar alias bangkrut. Karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam memenangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat, serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen. Nama usaha ini yaitu Twins Bakery yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 2018 yang beralamat di Jalan A.R. Hakim, Gang Pendidikan nomor 20. Yang didirikan oleh pasangan suami istri yaitu Ibu Fitriana dan Bapak Zulfikar. Twins Bakery merupakan perusahaan home industry yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan yang berupa roti. Twins Bakery mempunyai 7 karyawan, yaitu 3 orang bagian pengolahan, 2 orang bagian packing, dan 2 orang bagian pemasaran. Twins Bakery memasarkan produknya dengan cara dititipkan ke warung-warung dan kantin-kantin sekolah. Twins Bakery ini memproduksi berbagai macam jenis roti, dari roti manis, roti isi coklat, roti isi kelapa, roti isi sekaya. Selanjutnya yang kedua, kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Dalam kondisi satu bersih, higienis, nyaman, lokasi strategis dekat dengan pasar, kriterianya rotinya lembut, berbagai macam varian, harga yang terjangkau. Penyebab dagingnya tidak bekerja dengan baik, tidak menggunakan pengawet, harga bahan baku naik. Akibatnya rotinya tidak mengembang, rotinya tidak tahan lama, serta harga rotinya tidak stabil. Selanjutnya, rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, kelemahan yang terjadi pada program perencanaan pelatihan yang tidak terstruktur dan dipersiapkan dengan tidak baik. Kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya proses pelatihan karyawan atas mesin baru perusahaan. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena kurangnya dana SDM untuk meningkatkan pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasinya yang pertama, perusahaan harus membuat program perencanaan pelatihan karyawan secara jelas dan terstruktur, serta dipersiapkan dengan baik sehingga program pelatihan dapat berjalan dengan maksimal dan karyawan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, perusahaan harus membuat kebijakan dalam hal penambahan dana atau anggaran untuk pelatihan intensif dalam mempraktikkan mesin baru perusahaan agar para karyawan dapat lebih terampil mempraktikkan mesin tersebut secara langsung di lapangan. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan penilaian atas keberhasilan pelatihan secara formal dan terdokumentasi sebagai pertanggungjawaban atas dilaksanakannya pelatihan sebagai acuan untuk melihat kinerja sejauh mana program pelatihan yang dilakukan. Keempat, manajer SDM harus membuat jadwal program pelatihan karyawan secara jelas, khusus serta harus sesuai dengan materi, metode pelatihan agar karyawan dapat lebih terampil ketika akan mempraktikkan apa yang telah dilatih. Kepuasan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadinya akibat yang lebih untuk pada program pelatihan karyawan di masa yang akan datang.
Selanjutnya, ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan karyawan Prince Bakery untuk periode tahun 2022. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program pelatihan karyawan, personalia yang bertugas dalam program pelatihan karyawan, dan aktivitas program pelatihan karyawan itu sendiri. Sekian dari hasil riset kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.